Namun secara logika kita, Ustadz Khalid Basalamah ini sudah lama berkecimpung di dunia travel haji. Tentunya menurut logika dasar kita, beliau ini ya mengerti akan antrian itu yang selama 8 tahun itu, bahwasanya di dalam haji khusus itu juga ada antrian. Tetapi beliau lebih memilih menerima tawaran yang ditawarkan oleh oknum Kementerian Agama. Dan ini masalahnya. Hukum haram yang paling berat sekali di dalam umat Islam yang ada di Indonesia yaitu makan babi. Ya, ini adalah sebuah kalimat sarkas yang sering kita temukan di berbagai macam media sosial kita. Baik itu di dalam postingan pribadi maupun di berbagai macam kolom komentar yang ada di dalam media sosial kita. Kenapa kalimat sarkas ini sering muncul di berbagai macam media sosial kita? Ya karena sebagian besar umat Islam yang ada di Indonesia itu ketika dihadapkan dengan makanan yang mengandung babi, walaupun itu hanya mengandung minyaknya, akan sangat protek sekali. Misalkan ketika dulu ada salah satu influencer yang pada waktu itu mau makan keripik kulit babi, diawali dengan mengucapkan bismillah. Lah itu viral dan influencer tersebut dihujat sana sini, dituntut untuk minta maaf, dituduh melecehkan agama Islam. Begitu konsennya terhadap apa yang berkaitan dengan babi. Namun di sisi lain, sebagian besar umat Islam yang ada di Indonesia itu seringkali melupakan hal-hal perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan haram yang dilarang agama Islam yang lainnya, yang dimana perbuatan-perbuatan haram itu dianggap biasa-biasa saja. Misalkan suap menyuap ketika pemilu. Banyak umat Islam, sebagian umat Islam yang ada di Indonesia itu menganggap bahwasanya suap menyuap di dalam pemilu 5 tahunan itu adalah sebuah kebiasaan kebudayaan yang ada di Indonesia. Beda dengan babi langsung dianggap haram. Kalau suap menyuap di dalam pemilu itu ya enak uangnya, seperti itu. Ada lagi ketika menyerobot hak orang lain dalam memakai trotoar misalkan. Banyak kita lihat di berbagai macam kota-kota besar yang ada di Indonesia misalkan. Trotoar itu tidak berfungsi sesuai fungsinya, yang dimana fungsi trotoar itu sebetulnya untuk pejalan kaki. Namun sering kita melihat di berbagai macam kota yang ada di Indonesia, trotoar diserobot untuk sepeda motor, trotoar diserobot untuk jualan. Nah, hal-hal sekecil ini sebetulnya sangat sekali dilarang di dalam agama Islam. Karena apa? Ya karena itu sudah menyerobot hak orang lain. Namun, sebagian besar masyarakat kita, khususnya umat Islam, itu tidak memperdulikan apa yang dia lakukan. Apakah itu semua sudah merebut hak orang lain? Apakah itu melanggar tata tertib atau aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam? Sebagian besar umat Islam tidak memperdulikan itu. Mereka hanya konsen terhadap apa yang berkaitan dengan babi. Lah, dari peristiwa ini muncullah sebuah sarkas, yaitu tingkat tertinggi keharaman bagi umat Islam yang ada di Indonesia, yaitu makan babi. Namun di dalam video kali ini kita tidak akan membahas tentang sebuah keharaman akan babi, bukan akan membahas keharaman yang berseliweran yang ada di Indonesia ini. Kita akan membahas sebuah keparadokan yang terjadi di sebuah kementerian, yang dimana kementerian tersebut menaungi agama resmi yang ada di Indonesia. Ya, Kementerian Agama, yang akhir-akhir ini viral dengan kasus korupsinya, dugaan kasus korupsi kuota haji. Di dalam pembahasan tentang korupsi yang terjadi di Kementerian Agama, korupsi kuota haji ini, kita tidak akan membahas secara menyeluruh. Tentunya kita mendukung KPK untuk menangkap siapapun yang tindak korupsi atau melakukan korupsi di dalam kementerian itu, baik latar belakangnya apapun, baik latar belakangnya dari NU, Muhammadiyah atau Salafi. KPK harus benar-benar tegas menindak dan menghukum seadil-adilnya di situ. Di dalam video ini kita akan
lebih fokus tentang apa yang dialami oleh Ustadz Khalid Basalamah, yang dimana beliau juga terseret dalam kasus dugaan korupsi haji ini, kuota haji ini. Sebelumnya beliau telah dipanggil oleh KPK hanya sebagai status sebagai saksi. Karena apa? Ya karena posisi beliau ini adalah seorang ustadz yang di sisi lain juga mempunyai travel yang menjalankan perjalanan haji. Lah pada tahun 2024 ketika di dalam Kementerian Agama itu, menterinya Pak Yakut Khalil Qaumas, si Ustadz Khalid Basalamah ini mempunyai jamaah yang ingin menunaikan haji secara jalur furoda. Jadi sebelumnya saya jelaskan bahwasanya haji yang ada di Indonesia itu ada 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kita ketahui bersama bahwasanya jalur reguler itu kurang lebihnya harus antri 30 tahun. Jadi kalau usia saya sekarang 32, daftar sekarang kemungkinan besar bisa berangkat itu usia saya di tahun 60. Kurang lebihnya seperti itu. Antrinya sangat panjang sekali. Itu yang jalur reguler. Dan yang kedua ada yang namanya jalur haji khusus atau yang sering kita kenal dengan ONH Plus, yang dimana itu juga harus antri, namun antrinya itu tidak selama seperti jalur reguler yang selama 30 tahun itu, antrinya cuma 8 tahun. Dan yang ketiga itu ada jalur furoda, yaitu haji langsung, bisa berangkat langsung. Karena apa ya? Karena haji furoda itu langsung mendapat undangan dari Raja Arab, visanya itu. Namun biayanya sangat mahal sekali. Kurang lebihnya mulai dari 350 juta sampai 500 juta, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di dalam jalur perjalanan haji yang ada di Indonesia ada 3 jalur itu. Nah, di sini posisi Ustadz Khalid Basalamah itu mempunyai jamaah yang ingin travelnya itu memberangkatkan haji di jalur furoda pada tahun 2024 kemarin. Namun pada waktu itu pada tahun 2024 jalur furoda itu visanya tidak keluar karena Raja Arab tidak memberikan visa furoda atau undangan haji pada waktu itu. Lah otomatis rombongan jamaah Ustadz Khalid Basalamah ini batal. Namun di sisi lain, Kementerian Agama atau pemerintahan Indonesia itu menerima tambahan kuota haji yang kurang lebihnya sebesar 10.000 kuota, yang tentunya kalau menurut undang-undang kuota tersebut harus dibagi 92% untuk reguler dan 8% untuk kuota plus. Namun dengan istilahnya ada undang-undang lain, hak veto dari Kementerian Agama, sehingga Kementerian Agama pada waktu itu, yaitu Bapak Yakut Khalil Qaumas, itu membagi kuota regulernya 50% dan kuota haji plusnya, haji khususnya itu 50% juga, dibagi 50-50 tambahan haji. Nah, kembali lagi dengan jamaahnya Ustadz Khalid Basalamah ini yang tidak bisa berangkat karena jalur yang ditempuh jamaah Ustadz Khalid Basalamah ini jalur furoda yang saat itu tidak muncul atau tidak bisa keluar visanya karena tidak ada undangan dari Raja Arab. Nah, dari situ ada oknum-oknum pegawai dari Kementerian Agama yang nakal menawarkan haji khusus, namun bisa langsung berangkat kepada siapa? Kepada Ustadz Khalid Basalamah. Bisa berangkat pada waktu tahun itu juga. Yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya di dalam haji khusus itu juga ada antriannya, yaitu kurang lebihnya 8 tahun. Namun ini ada tawaran dari Kementerian Agama secara resmi menawarkan kepada pihak travel Ustadz Khalid Basalamah bahwasanya tidak melalui
antrian yang 8 tahun itu bisa langsung berangkat. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Ustadz Khalid Basalamah, yaitu menerima tawaran dari apa yang ditawarkan oleh oknum Kementerian Agama yang menawarkan haji khusus yang seharusnya itu ada antriannya juga selama 8 tahun, namun pada waktu 2024 itu tidak usah antri langsung berangkat. Lah ini yang menyeret Ustadz Khalid Basalamah ke dalam lingkup korupsi ini, yang dimana pada waktu itu Ustadz Khalid Basalamah dipanggil oleh KPK dijadikan saksi. Lah dari pemeriksaan yang kurang lebihnya 8 jam itu menghasilkan bahwasanya memang Ustadz Khalid Basalamah masih statusnya menjadi saksi, sehingga dari status saksi itu beliau mengembalikan uang jamaahnya yang berangkat haji yang sebetulnya menggunakan jalur furoda itu, tapi diberangkatkan lewat jalur haji khusus tapi bisa langsung berangkat, itu kurang lebihnya dikembalikan 9 miliar. Lah, kasusnya di sini KPK belum sama sekali menetapkan siapa tersangkanya. Dan banyak asumsi-asumsi liar bahwasanya langsung adili menteri agamanya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di dalam video ini kita tidak akan membahas atau tidak mendahului KPK menentukan siapa tersangkanya, siapa yang membuat atau siapa yang korupsi di dalam Kementerian Agama itu. Kita tidak akan mendahului itu. Namun kita akan menganalisis secara etis apa yang dilakukan oleh Ustadz Khalid Basalamah, yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya beliau ini adalah seorang dai salafi, yang dimana setiap dakwahnya beliau itu selalu mengagung-agungkan kembali ke sunnah, selalu mengagung-agungkan kembali ke ajaran Rasulullah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di dalam kasus ini Ustadz Khalid Basalamah itu coba kita analisis secara pelan-pelan dan kita nilai apa yang dilakukan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini sudah sesuai dengan etika Islam atau tidak. Coba pelan-pelan tanpa tendensius. Kita mulai. Yang pertama, Ustadz Khalid Basalamah itu mempunyai sebuah jamaah, yang dimana jamaah tersebut ingin berangkat haji menggunakan jalur furoda, jalur yang menggunakan uang yang begitu banyak, biaya yang begitu banyak, sehingga bisa berangkat pada waktu itu, yaitu pada tahun 2024. Namun di dalam tahun 2024 itu visa furodanya tidak keluar karena pada waktu itu Raja Arab tidak memberikan visanya, karena jalur furoda itu jalur undangan dari Raja Arab, jalur langsung dari Raja Arab. Karena tidak adanya undangan dari pemerintahan Arab, maka visa jalur furoda itu juga tidak keluar, dan otomatis jamaah yang diberangkatkan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini tentunya gagal. Nah, namun di sisi lain pemerintah juga mendapat tambahan kuota haji sebesar 10.000, yang dimana dibagi 50-50, dan di dalam pembagian tersebut ada sesuatu yang bermasalah. Lah, itu kemudian ditawarkan kepada Ustadz Khalid Basalamah melalui jalur haji khusus, yang kita ketahui bersama bahwasanya di dalam haji khusus pun itu harus antri selama 8 tahun. Tetapi di dalam tawaran itu yang ditawarkan kepada Ustadz Khalid Basalamah itu bisa langsung berangkat melalui jalur haji khusus, dan Ustadz Khalid Basalamah menerimanya. Coba kita analisis, coba kita pikirkan, apakah seorang Ustadz Khalid Basalamah tidak mengetahui bahwasanya di dalam jalur khusus itu ada sebuah antrian juga, yang dimana juga banyak orang-orang yang mengantri di situ. Tapi ketika beliau itu menerima tawaran dari oknum Kementerian Agama yang bisa memberangkatkan haji lewat jalur khusus, tapi tidak langsung antri, beliau menerimanya. Nah, coba kita pikir di sini. Apakah yang dilakukan beliau menerima tawaran dari oknum Kementerian Agama itu sudah sesuai ajaran agama Islam, sudah sesuai atau tidak merugikan orang lain? Lah, kalau menurut saya pribadi tentunya itu juga merugikan orang lain, walaupun itu tawarannya secara resmi dari Kementerian Agama. Nah, itu hal lain lagi. Memang di dalam pembagian itu sudah bermasalah.
Lah, yang kita bahas ini secara etika, secara pandangan di dalam kita beragama Islam, apakah seorang ustadz, seorang yang setiap hari ceramahnya itu menggaung-gaung yang kembali ke sunnah, kembali ke ajaran Nabi secara murni, menerima tawaran yang seperti itu. Coba kita analogikan seperti ini. Seperti ketika kita mau mencari SIM misalkan. Kita datang ke sebuah samsat, sebetulnya kita juga mau mengikuti tes yang ada di dalam samsat itu. Namun di situ ada dari pegawai kepolisian atau pegawai yang ada di samsat itu juga berseragam lengkap menawari kita. Ini loh, ada jalur bisa kamu supaya kamu cepat mendapatkan SIM. Lah, kamu menerima itu dengan membayar lebih. Lah, dengan membayar lebih itu tentunya kamu akan mengambil hak orang lain yang ikut tes sekian kali. Lah, begitu juga Ustadz Khalid Basalamah. Dengan alasan tidak tahunya bahwasanya haji plus atau haji khusus itu ada antriannya, beliau menerima. Namun secara logika kita, Ustadz Khalid Basalamah ini sudah lama berkecimpung di dunia travel haji, tentunya menurut logika dasar kita, beliau ini ya mengerti akan antrian itu yang selama 8 tahun itu, bahwasanya di dalam haji khusus itu juga ada antrian. Tetapi beliau lebih memilih menerima tawaran yang ditawarkan oleh oknum Kementerian Agama. Dan ini masalahnya. Kenapa di dalam sarkas atau di dalam awal video tadi saya mengungkapkan bahwasanya hukum terberat bagi umat Islam yang ada di Indonesia itu makan babi. Bukan hal-hal seperti ini, seperti mengambil hak orang lain dianggap sepele. Padahal ini fatal sekali kalau kita bicarakan tentang fakta yang terjadi di lapangan. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa kita ambil pelajarannya dan tentunya kita tidak membenci siapapun. Tentunya kita sangat mendukung sekali KPK untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Baik latar belakangnya apapun, baik itu Menteri Yakut, walaupun beliau berlatar belakang dari pesantren, beliau berlatar belakang dari Nahdlatul Ulama. Tapi kalau beliau melakukan korupsi atau melakukan tindakan korupsi di dalam kuota haji ini, ya harus ditindak tegas. Atau dari Muhammadiyah atau Ustadz Khalid Basalamah jika terbukti melakukan tindak korupsi juga harus ditindak tegas. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jumpa lagi di video